kali ini kita akan mencoba mengakses Google Suite for Education. Namun sebelumnya kita harus belajar sedikit tentang apa itu Google Suite for Education. Jika kita artikan secara kata per kata, maka Google Suite for Education adalah suite. Jika kalian pernah dengar tentang penginapan atau hotel, suite adalah ruangan khusus yang istimewa yang penuh dengan fasilitas. Nah, di sini Google Suite for Education berarti suatu tempat khusus yang disediakan oleh Google bagi pendidikan, di mana di situ terdapat berbagai fasilitas yang bisa digunakan untuk menunjang berlangsungnya pendidikan itu. Nah, ini kita coba klik Google Suite for Education. Munculnya seperti ini. Kita lihat di dalam Google Suite for Education itu, nah, kita bisa memanage kelas kita, lalu memanage tugas-tugas kita, lalu melakukan administrasi, lalu berkolaborasi, dan juga berkomunikasi. Manage kelas dengan menggunakan Google Classroom, Form, manage tugas. Untuk kolaborasi bisa menggunakan Google Dokumen, Google Sheet, Google Slide. Jadi di situ dalam Google Classroom itu, Google Suite for Education itu suasana seperti dalam kelas seperti biasa ya, dimana kita bisa berkomunikasi dengan siswa kita secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Kita bisa meminta mereka untuk bekerja sama dalam grup untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama. Nah, kita kembali ke asal, bagaimana mengakses Google Suite for Education melalui laptop ya untuk yang kali ini. Jika kita lihat gambarnya, nah seperti inilah nih Google Suite for Education. Di dalamnya ada berbagai fasilitas. Ada Gmail, ada Drive, ada Google Form, Google Dokumen, Google Sheet, ada Google Classroom, lalu ada Google Calendar, ada Google Form. Ini semua bisa kita gunakan saat kita memakai fasilitas di Google Suite for Education. Nah, Google Suite for Education yang disediakan oleh Pemda DKI ini untuk sekolah-sekolah negeri ya, itu kita tinggal menikmati saja sebagai guru dan juga sebagai siswa. Ini minimal, ini paling sedikit. Ada Drive, ada Classroom, ada email ya, ada Google Calendar, ada Google Dokumen, ada Google Sheet, ada Google Slide,
ada Google Form, itu minimal. Mungkin kalau itu sesuai dengan tingkat pendidikan anak-anak yang memakainya ya, jadi sesuai jenjang. Semakin tinggi yang digunakan semakin banyak. Di drive itu data kita simpan, Classroom itu untuk kelas kita, email itu surat menyurat kita, Google Calendar itu untuk mengatur jadwal ya. Google Dokumen itu seperti bukunya siswa, bukunya guru, di situ mereka bisa menulis. Nah ini kalau yang kelas tinggi atau jenjang sekolahnya tinggi mungkin lebih banyak seperti ini, semakin lengkap. Nah kita kembali ke depan. Kalau kita sudah sampai ke tampilan seperti ini, sudah terbaca manage your classroom, manage your task, administrator confidently, lalu collaborative anywhere. Ini berarti kita sudah betul ya, sudah berada di Google Classroom yang benar, Google Suite for Education yang benar. Kalau kita akan mendaftar secara gratis, maka kita dimintai berbagai macam persyaratan. Bisa suatu lembaga pendidikan bisa mendaftar, tapi kalau kita perorangan, untuk mendaftar secara gratis itu agak sulit ya. Nanti diminta syaratnya macam-macam. Nah, kalau sudah sampai di sini nih, giliran kita adalah hanya melakukan login. Tinggal masuk ini ya. Untuk melakukan login itu ada di sebelah kanan atas, di bawah kotak biru yang bacaannya contact us. Nah itu ada bacaan login sebelah kanan. Nah ini dia. Nah kita login dari sini. Loginnya melalui Google Classroom ya. Ada tampilan beberapa di situ, ada Classroom, ada G Suite, ada admin. Kita klik Classroom. Kita tunggu sebentar. Nah, ini muncul tampilan Classroom, kelas-kelas yang sudah pernah kita buat. Untuk memastikan apakah kita sudah masuk ke Google Suite for Education atau belum, kita lihat akunnya. Nah ini bukan akun Google Suite for Education ya, ini masih akun pribadi. Maka kita harus ganti akunnya menjadi akun Google Suite for Education yang telah diberikan oleh Pemprov DKI. Setiap guru punya masing-masing, setiap siswa punya masing-masing. Ini karena di dalam daftar saya ini tidak ada, maka saya menambahkan akun baru. Di sini nggak ada ya, di daftar sini. Jadi saya mengetikkan akun Google for Education saya, ditambahkan di sini. Nah ini masih Gmail nih, maka kita ganti yang akun Gmail ini karena Google Suite for Education itu beda ya, bukan Gmail dia. Berubah, kita rubah total.
kita masukkan akun GSE. Di sini saya masukkan akun saya sebagai guru. Biasanya G strip kode sekolah kita apa, NISN sekolah kita, lalu kode kita @edu.jakarta.go.id. Kecil semua ya. Ini akun GSE aja tidak semua guru tahu. Jadi ada sekolah yang memang belum membuka sama sekali. Lalu kita ketikkan password kita. Jika kita diberi password pertama oleh adminnya, maka itu password asli bawaan dari sana. Masih berantakan hurufnya. Lalu boleh kita ganti. Kalau kita sudah berhasil login, harus kita ganti. Nah, ini baru kita masuk ke akun GSE saya nih. Dicek akunnya ya sudah betul. Nah, di sini saya sudah punya 4 kelas. Ada kelas saya yaitu kelas 3, lalu ada forum diskusi grup sekolah, lalu ada forum diskusi. Ini ada forum KJP dan ada forum diskusi grup kelas saya yaitu forum diskusi grup kelas 3. Lalu kalau kita klik yang titik 9 itu, di situ kita bisa lihat ada Google Drive. Isinya adalah data semua kegiatan di Google kita yang ini ya, di akun kita yang ini. Kita pernah membuat apa di kelas kita, di forum ini ada semua dalam Google Drive kita. Nah, saya coba buka ini kelas saya ya. Nah, ini Google Classroom saya. Google Classroom itu sama dengan kelas kita di darat ya, di dunia nyata. Tapi ini adanya di dunia maya. Nah, kelasnya tidak kelihatan. Tapi persis seperti di dalam suasana kelas. Kita coba create kelas baru nih. Bagi yang belum pernah membuat kelas, seperti ini buat kelas. Dengan klik tanda tambah tadi, lalu create kelas atau buat kelas. Lalu kelasnya kita beri nama, ini kita kasih nama coba kelas baru. Untuk sectionnya nggak kita kasih nama. Kalau yang kelas saya betul, sectionnya adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Lalu ini roomnya BDR, belajar dari rumah. Dan yang terakhir di bawah ini adalah pembelajaran. Kita create, kita buat. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah kelas baru kita. Yang pertama harus kita lakukan, kita membuat kelas baru adalah menyampaikan kode kelas kita pada siswa. Ini adalah kode kelas kita copy. Setelah kita copy linknya, lalu kita bagikan di grup kelas kita ya. Ini untuk yang pertama kali, kalau seperti ini dibagi di grup kelas. Setelah disampaikan di grup kelas, lalu beri pengumuman bahwa mulai besok atau mulai lusa kita akan belajar di Google
Suite for Education di Google Classroom. Ini kode kelasnya. Seperti itu, jadi kita sampaikan atau kita sampaikan ke email mereka masing-masing. Kita punya 2 pilihan cara untuk menyampaikannya. Nah, ini kita sampaikan ke Google Classroom ya, ke grup chat. Kita cari kelas yang mau kita undang untuk masuk di kelas kita. Karena saya mengajar kelas 3, saya cari grup kelas 3. Lalu kita pastekan link kelas kita tadi, kode kelas kita tadi. Kita umumkan ke kelas kita. Waktu saya mengundang siswa saya untuk masuk ke dalam kelas ini menggunakan akun GSE ya, itu butuh waktu 3 hari sampai mereka semua masuk ke dalam Google Suite for Education ini. Pakai akun Google Suite for Education, bukan akun pribadi. Nah, ini temanya kita ganti ya, kelasnya. Yang lalu saya pilih ini, sekarang kita ganti dengan yang ada komputernya nih. Nah, udah berubah temanya. Nah, ini kita ngundang murid nih. Bukan hanya murid tapi juga guru. Untuk guru kita harus mengundang guru bidang studi, lalu kepala sekolah. Karena kepala sekolah kita masukkan agar beliau bisa supervisi kita kalau beliau ingin masuk. Ini saya coba undang wakil kepala sekolah saya, karena kebetulan nanti saya disupervisinya oleh bapak wakil kepala sekolah saya. Beliau saya masukkan ke dalam grup classroom saya. Nanti kita sampaikan pada yang bersangkutan bahwa beliau kita undang. Boleh secara langsung ke orangnya atau boleh lewat grup kita chat beliau. Di kelas saya itu guru yang sudah masuk adalah guru olahraga. Sementara guru agama tidak bisa masuk karena akunnya, passwordnya nggak valid. Kita sudah coba masukkan beberapa kali, nggak bisa. Nah, ini kita mengundang siswa. Mengundang siswa kita masukkan akun mereka satu persatu ya. Kebetulan di sini saya sudah punya akun siswa. Lalu kita masukkan satu persatu akun siswa itu. Setelah kita undang di sini semua siswa, maka kita sampaikan pada orang tua agar mereka mulai masuk ke dalam Google Suite for Education. Karena ini ruangan ini sudah disediakan oleh Pemprov DKI gratis. Kalau kita daftar sendiri kita harus bayar ke Google sekitar 200.000 satu tahun. Sementara ini gratis, kita tinggal pakai. Sayang jika tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ini kita lihat contoh kelas saya ya. Kalau yang menggunakan akun GSE atau akun Google Suite for Education itu tampilannya seperti ini nih. Nah, ini bukan nih. Kenapa? Karena ada fotonya. Kalau akun GSE tidak ada fotonya. Lalu ini tidak ada titik 3 ya. Kalau yang ada titik 3
sebelah kanan. Nah itu akun GSE. Di kelas saya jadi ada 2 anak. Nah ini dia karena belum punya akun, jadi saya izinkan pakai akun pribadi ibunya. Nah ini yang tadi di atas Ana, ini dia nih aslinya. Kalau dia login dengan benar maka ini akan terisi. Ada bacaannya invite Guardian, lalu ada titik 3 di kanan. Jadi di kelas saya sampai saat ini ada 2 siswa yang tidak menggunakan akun GSE, sementara yang lain sudah. Yang 2 itu, yang satu karena tidak punya atau belum ada akunnya, sementara yang satu karena tidak bisa atau tidak ngerti bahwa dia tuh masuk bukan pakai akun GSE. Sudah diingatkan berkali-kali tapi tetap seperti itu. Sama untuk gurunya juga ada satu yang belum masuk, belum menggunakan GSE. Jadi beliau sampai saat ini kalau kirim tugas di WhatsApp. Nah ini kita kalau kita membuat tugas adanya di sini. Kita create, kita klik akan muncul ada tugas, ada pertanyaan, ada kuis, ada materi. Bisa juga kita post ulang yang sudah pernah kita post. Kita klik coba ya. Oh kita lihat nih contohnya. Kalau kita akan memberikan pengumuman untuk kelas, di sini tempatnya di stream ya. Nah ini biasanya saya menegur siswa pagi-pagi, di pagi hari tuh ini di stream, lalu saya lampirkan absensi agar mereka bisa absen lebih dulu di pagi hari. Kita kembali ke tugas. Nah ini materi, saya biasanya kirim materi seperti ini. Tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa, lalu pembukaan, materi inti, dan penutup. Biasanya saya lampirkan video ya, video yang mendukung materi hari ini apa. Kita cari dulu videonya. Kalau kita sempat kita buat sendiri videonya. Tapi saya baru beberapa kali aja nih sempat buat video sendiri. Oh ya, di tempat tugas ini ada Meet. Kalau kita ingin bertemu dengan siswa kita langsung seperti ini, klik langsung Meet, maka kita langsung bisa melihat mereka. Begitu kita Meet, maka kode Meet-nya harus disampaikan ke siswa kita ya. Kalau kita mau menampilkan materi, maka kita present, kita klik present. Kalau kita tidak akan menampilkan materi, kita hanya ingin bertemu dengan siswa, maka kita klik join now. Join now berarti bergabung sekarang. Nih kamera akan saya matikan karena saya berantakan, jadi ini kameranya tidak hidup. Sekarang kita coba join ya. Nah ini kita sudah ada di dalam pertemuan dengan siswa. Nah kita klik kode pertemuannya, lalu kita sampaikan di grup atau di stream classroom tadi ya, boleh, atau di grup WA kelas kita langsung bilang, anak-anak kita ketemu sekarang ya. Biasanya kalau kita buat pengumuman seperti itu, anak-anak senang biasanya. Itu kalau murid saya ya, nggak tahu kalau murid bapak ibu nih. Nah kita pastikan di stream nih kode pertemuannya, kita langsung bilang
Nah, kita ketemu di sini ya, kita post, maka 5 menit lah, nggak sampai, kadang mereka sudah saling berdatangan ke kelas kita. Itu kalau kita ingin. Nah, kita bisa juga kalau ingin menemui hanya satu orang, all studentnya kita matikan, kita pilih salah satu siswa yang akan kita ajak ketemuan. Ini sama juga kalau kita manggil siswa gitu ya, kalau di kelas nyata nih kita mau manggil 4 anak yang berada dalam satu grup, bisa juga begitu. 4-empatnya kita klik, baru kita meet, maka kita akan bertemu dengan anak-anak yang akan kita tuju. Jadi sebetulnya enak sekali ini Google Suite for Education, itu Google Classroom ya. Kita kembali ke tugas. Kalau tadi meet dadakan, maka meet bisa juga dijadwalkan. Kita klik kalender, Google Calendar, maka akan muncul seperti ini. Kelihatan ada kalender. Nah, kita klik tanda tambah, berarti kita akan membuat suatu jadwal. Kita akan menjadwalkan sebuah meet, sebuah pertemuan dengan siswa kita. Kita pilih tanggalnya. Lalu kita pilih jamnya. Ini ada jam dari pukul 00.01 AM, dini hari ya, tapi kan nggak mungkin itu. Kita akan pilih jamnya nih. Nah, kita pilih jamnya. Kita tarik ke atas barnya ini, karena ini masih pukul 12. Terus kita cari jam. Iya, kita pilih pukul 8 AM. Berarti meet kita akan berlangsung pukul 8. Kalau kita mau rubah, di sini ada, kita mau ganti jamnya, boleh jadi pukul 8.15 atau pukul 8.30, sesuai keinginan kita. Kita mau ketemu 1 jam bisa, kita mau ketemu lebih dari 1 jam juga bisa. Nah, kita di sini klik 1,5 jam ya. Kita beri nama pertemuan kita apa, misalnya pembelajaran. Hari apa, tanggal berapa gitu ya, terserah kita lah. Di sini ada nama meetingnya, lalu ada waktunya, ada kode meetingnya, lalu ini ada, kalau kita ngundang tamu, kita klik add guest atau tambahkan tamu. Lalu kita cari tamu yang akan kita undang. Karena kebetulan yang akan saya undang adalah wakil kepala sekolah, maka saya cari akunnya Bapak Wakil Kepala Sekolah. Lalu kita masukkan di sini. Nah, kalau jadwal ini sudah selesai kita buat, maka jangan lupa untuk klik save yang ada di bawah ini ya.
karena kalau tidak kita save maka jadwal ini nggak akan terekam di dalam Google Suite for Education kita atau dalam Google Classroom kita. Kalau sudah di save, terekam, nah itu berarti sudah, kita tinggal menunggu. Di sini juga ada pilihannya, kita memilih diberitahu sebelumnya atau tidak. Kalau kita memilih diberitahu sebelumnya, maka ada pilihannya juga. Berapa menit sebelum mulai ada pemberitahuan. Kita bisa pilih 15 menit, bisa pilih 10 menit, bisa pilih 30 menit. Saya biasanya pilih sekitar 30 menit karena takutnya anak-anak saya sedang berantakan gitu nanti kalau kita dadakan ya. Biasanya saya kasih waktu 30 menit mereka untuk bersiap-siap. Kalau yang sudah rapi biasanya sebelum 30 menit dia sudah mulai masuk. Begitu kita kasih tahu, kita kasih kode kelas, dia akan buru-buru masuk. Nah, Meet ini dapat kita gunakan untuk melepaskan rasa kangen kita pada siswa-siswa kita ya, yang kita tidak bisa bertemu secara langsung. Ya mau tidak mau kita bertemu di sini secara secara maya. Jadi kita bertemu dengan siswa kita di dunia maya. Kita bisa melihat wajah mereka, kita bisa lihat senyum mereka. Dan saya gunakan Meet ini biasanya untuk pelaksanaan pembiasaan nih, karena kita yang agak ketinggalan selama pandemi ini adalah pembiasaan nih, tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Saya sempat khawatir karena penanaman karakter kita kan di saat pembiasaan tuh. Makanya ketika pandemi saya bingung bagaimana menerapkan PPK ini dan literasi kepada siswa. Nah, ini jadwalnya ya. Kalau sudah segera kita save. Oh ya, mengenai PPK tadi, saya akhirnya menerapkannya di dalam Google Classroom itu. Saya bagi tugasnya karena PPK pembiasaan, untuk pembiasaan itu kita kan ada banyak tuh kegiatannya, mulai dari doa, salam menyapa teman, lalu yel-yel menyanyikan Indonesia Raya, menyanyikan lagu wajib dan sebagainya. Nah itu juga dengan penutup ya, ada refleksi pembelajaran, ada kesan pembelajaran, ada menyanyikan lagu daerah, sampai dengan doa penutup terakhir. Nah itu saya bagi ke sejumlah siswa. Satu kegiatan saya berikan pada 2 anak. Misalnya untuk doa saya tugaskan kepada nomor 1 dan 2. Lalu untuk yel-yel nomor 3 dan 4. Begitu seterusnya sampai di nomor terakhir. Dan saya gilir itu setiap hari ganti. Termasuk juga ya untuk tugas literasi ya. Tugas literasi itu setiap hari ganti, kalau itu 1 orang. 1 hari 1 orang. Alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik dan kangen kita pada siswa juga terobati karena kita bisa mendengar suara mereka di situ. Ada betul-betul dampak pandemi ini terasa, sampai mereka kadang menyanyikan lagu Indonesia Raya aja salah, atau baca doa itu kurang lengkap. Nah ini kita kembali ke yang Google Calendar tadi ya. Di sini tadi kita buat jadwal.
Kalau sudah kita save, kode kelasnya kita bagikan ke siswa kita. Ini kita coba melihat kita akan masuk sebagai admin sekarang ya. Tadi kan guru kelas nih, karena di sini admin akunnya belum ada, kita tambahkan. Karena saya kebetulan sebagai admin GSE ini, maka saya coba untuk masuk sebagai admin. Kita ketikkan akun admin kita, akun GSE selaku admin pengelola ya. Nah, ini kita ketikkan akunnya. Biasanya depannya ADM, kalau guru G, untuk siswa itu PD, kalau ini admin ADM. Nah, ini passwordnya, kita ketikkan passwordnya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang admin, kita lihat nanti ya. Passwordnya gak bener tuh, tadi salah ketik kayaknya. Kita coba ulangi ya, input passwordnya. Ya, sudah kita ketikkan passwordnya. Kita coba klik. Ya, berhasil masuk. Nah, kita sudah di admin. Untuk admin itu tidak bisa membuat kelas sendiri ya. Admin hanya bisa join dengan kelas yang sudah ada. Nah, kita klik dulu yang titik 9, lalu kita pilih admin. Iya, kita klik dulu. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada user. Nah, user itu adalah para pengguna yang ada di admin kita ya, di akun GSE kita. Biasanya sudah ada daftar usernya kalau yang sudah pernah login. Kalau yang belum pernah login, pertama kali harus download, impor data usernya. Itu adanya di email akun GSE kita. Ini sudah saya klik usernya. Nah, saya coba ketikkan NISN saya ya, sekolah saya. Ketika saya ketikkan NISN sekolah saya, nah muncul ini bacaan. Kita klik yang paling bawah, nah muncul nih guru dan siswa. Guru berarti akun guru, user untuk guru. Nah, ini dia. Kita ada sekitar 15 atau 16 ya, sekitar segitu gurunya. Nah, yang bawah ini siswa. Tugas kita sebagai admin adalah salah satunya untuk mereset password kalau ada guru yang lupa password atau salah ngeklik passwordnya. Nah, ini siswa nih sekarang. Sama ya. Akun siswa juga tugas kita mereset password. Di sini bisa, kecuali kalau yang belum ada akun, nah itu nanti kita usulkan lewat email akun GSE kita. Kita coba cari siswanya ya.
Nah, reset password tuh dengan cara klik di tengah-tengah ini ada bacaan reset password. Setelah nama, lalu username, lalu ada keterangannya aktif atau tidak. Di sebelahnya itulah ada, kalau kita kursornya kita arahkan, ada bacaan reset password. Nah, ini kalau kita mau ganti passwordnya supaya bisa masuk ya, sama di guru juga begitu, kita reset password jika ada guru yang akunnya bermasalah. Di sini bisa terbaca ya kalau ada akun ini udah pernah masuk atau belum, sudah pernah login atau belum di GSE. Ada di situ penjelasannya. Ini kalau kita menggunakan filter ya, mencobanya mencari salah satu guru. Nah, ini muncul apa yang kita ketikkan. Kalau tidak ada maka nggak akan muncul, berarti nggak ada hasilnya. Sekarang kita coba di siswa, kita pakai filter, coba cari nama siswa. Ya. Nah, muncul ini yang akan kita cari namanya ya. Kelihatan di sini. Dia login terakhir 1 Mei yang lalu. Karena memang kita belajar terakhir tuh hari Selasa kemarin ya. Jadi 1 week ago dia login. Jadi terbaca di sini. Kalau akun yang anaknya belum pernah masuk sama sekali, di situ bacaannya belum pernah login. Kita bisa reset password untuk siswa, untuk guru, untuk tenaga pendidik. Nah, ini nggak bisa buat kelas ya, hanya bisa join. Klik tanda tambahnya, isinya join. Kalau sudah muncul begini, kita masukkan kode kelas yang akan kita ikut ke situ. Jadi kita minta dulu pada gurunya, guru kelas 1 kode kelasnya berapa, nanti di adminnya ikut join. Ya, harusnya ini yang pegang akun admin ini adalah kepala sekolah, tapi umumnya kepala sekolah umumnya ya tidak bisa atau kurang bisa IT. Ada beberapa yang bisa, tapi bisa dihitung dengan jari. Nah, itulah tadi. Oh ya, kita kembali lagi ke depan. Nah, ini kita akan melihat siswa kita. Nah, dari 26 siswa, jadi ada 24 yang sudah menggunakan akun GSE. Yang satu belum ada akun, nanti akan coba diajukan. Sementara yang satu belum bisa masuk dengan menggunakan akun GSE. Padahal sudah 2 bulan kita pakai ini kelas ini. Sebelum ini saya pakainya akun pribadi ya. Oke, sepertinya udah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, setelah ini ada tutorial akses akun GSE melalui HP. Ini kan tadi melalui laptop. Yang berikutnya
Ya, masih di video ini juga saya lanjutkan dengan ini yang terakhir nih belum dilihat. Nah, ini grade ini adalah tugas-tugas yang sudah kita berikan pada siswa. Tugas berapa, kapan, ada di sini semua. Maaf ya tadi ketinggalan. Ya, sudah cukup sampai di sini untuk akses akun GSE melalui laptop. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial yang satu lagi ya. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial login Google Suite for Education melalui handphone ya. Ini kita coba buka dulu. Kita mau masuk ke Google Suite for Education ya. Kita ketik Google Suite for Education. Nah, sebelum kita masuk ke Google Suite-nya, kita cari tahu dulu yuk, Google Suite for Education itu apa sih? Kita lihat gambarnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini, nah, Google Suite for Education itu terdiri dari ada Google Drive, ada Google Classroom, lalu ada Gmail, ada Google Calendar, ada Google Dokumen, ada Google Sheet, ada Google Slide, dan ada Google Form ya. Itu sedikit. Semakin tinggi tingkat sekolah, ini Google Suite for Education ini sesuai dengan namanya. Suite itu adalah ruangan khusus, ruangan istimewa yang diberikan oleh Google untuk pendidikan. Nah, belakangan ini selama wabah corona, Pemprov DKI memberikan akun Google Suite for Education untuk sekolah-sekolah negeri di Jakarta. Jadi sekolah diberi akun GSE mulai dari tenaga pengajarnya, tenaga pendidiknya, tenaga pendidikannya, pegawai, lalu juga siswanya. Semua punya akun di dalam Google Suite for Education. Jadi kalau diibaratkan seperti di dunia nyata nih, Google Suite ini kalau kita lagi nginep di hotel, maka ini suite ini adalah ruangan khusus, ruangan istimewa yang punya fasilitas lengkap. Jadi harusnya digunakan dengan baik oleh yang diberi fasilitas ini. Karena kalau kita bergabung dengan GSE secara mandiri, maka kita diminta bayar. Kita harus membayar langganan karena menikmati fasilitas dari mereka. Nah, mungkin ini Dinas Pendidikan, saya juga kurang tahu kerjasamanya seperti apa, atau mungkin bagaimana. Pokoknya mereka memberikan, entah dinas bayar ke Google Suite itu, tapi yang pasti kita diberi fasilitas, harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke, ulasan tentang Google Suite for Education-nya segitu saja. Jadi sebetulnya apa yang ada dalam Google Suite for Education ini saling berhubungan. Jadi kita seperti ada dalam kelas. Ini classroom, ini adalah ruangan kelas anak-anak di dunia maya. Nah, Google Drive ini adalah lemari penyimpanan berkas arsip. Google Mail ini adalah tempat surat. Google Calendar ini adalah jamnya kita.
Google Dokumen ini adalah buku tulis kita. Google Sheet yang hijau ini adalah buku berpetaknya kita. Lalu ada Google Slide, ini adalah papan tulisnya kita. Lalu ada Google Form, ini adalah format-format isian yang kadang-kadang kita berikan kepada siswa agar diisi. Semakin tinggi sekolahnya, makin banyak nih seperti ini tuh, semakin banyak. Nah, kalau ini berarti sekolahnya udah tinggi nih, ada macam-macam yang dipakai. Kalau kita masih sekolah dasar, jadi masih sedikit lah. Oke, kita kembali ke awal, bagaimana mengakses Google Suite for Education ya. Kita sudah, nah ini all. Kita kembali ke awal tadi, kita klik lagi Google Suite for Education. Ini kita cari dulu Google Suite for Education. Nah, kita klik nih salah satu yang ada di bawah yang ditemukan. Nah ini Google Suite for Education, kita klik. Nah ini kalau seperti ini berarti sudah benar nih tampilannya. Kalau sudah seperti ini, kita klik yang garis 3 di kiri, kita klik yang login, lalu kita klik Google Classroom. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, kita harus cek nih akunnya udah bener belum ya. Kita lihat di sini. Ternyata akunnya belum akun yang betul. Karena kita punya akun sendiri ya untuk masuk ke dalam Google Suite for Education. Karena ini belum akun GSE, kita ganti. Nah, kita pilih yang akun GSE adalah ini. Klik. Nah, ini baru akun GSE kita. Kita cek lagi, coba betul nggak? Nah ini, kalau guru itu depannya huruf G, lalu kode sekolahnya, lalu kode gurunya, nomor di dalam GSE. Kalau siswa berarti PD strip sekian dan seterusnya. Sekedar mengingatkan, untuk yang baru pertama kali mengakses lewat HP agak lama ya, bisa beberapa mungkin 2 atau 3 kali coba login baru bisa masuk. Masalahnya selalu di sini nih, di akun. Oke, ini berarti sudah masuk nih di akun. Berarti sebenar. Nah ini kelas yang sudah saya miliki. Ini saya kelas 3. Temanya sudah kita ganti dengan foto murid anak-anak saya. Ini ada kode kelas GG 4 EGEG. Ini kode kelas kita. Saya rasa itu saja tutorial mengakses akun GSE. Ini di HP saya mudah karena saya sudah beberapa atau berkali-kali ya masuk lewat HP. Jadi untuk ibu-ibu yang baru pertama kali mengakses atau bapak-bapak nih baru mengakses untuk anaknya, harap agak bersabar ya, karena butuh beberapa kali coba masuk baru bisa masuk. Terima kasih. Assalamualaikum.